Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya kali ini. Kita akan belajar mengenai salah satu materi di pengantar akuntansi, yaitu neraca lajur. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tujuan pemakaian neraca lajur, bentuk neraca lajur, bentuk alternatif neraca lajur, penyesuaian dari neraca lajur, penyusunan laporan keuangan dari neraca lajur. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas secara lengkap siklus akuntansi, mulai dari bukti transaksi, pencatatan, sampai akhirnya kita bisa menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup, sampai ke neraca saldo setelah penutupan. Kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan dari sekian siklus yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, ringkasan ini kita sebut sebagai neraca lajur. Di neraca lajur ini, kita bisa mendapati hal-hal yang kemarin itu kita lakukan secara terpisah-pisah gitu ya. Ada partisinya gitu kemarin. Nah, kalau di neraca lajur ini seperti suatu rangkuman dan bisa kita lihat di satu halaman atau satu muka. Nah, kenapa kita perlu mengetahui atau kenapa kita perlu menyusun neraca lajur dalam siklus akuntansi? Ya. Meskipun neraca lajur ini tidak wajib juga ya, jadi tidak masuk ke dalam siklus, tapi kenapa kita membutuhkan untuk memiliki atau menyusun juga neraca lajur di samping sekian proses pencatatan yang kita lakukan. Nah, ini dibutuhkan supaya penyusunan laporan-laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih teliti. Kemudian, manfaat lain dari neraca lajur adalah bagi perusahaan yang memiliki akun buku besar yang banyak, maka penyusunan laporan-laporan keuangan secara langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian tidaklah mudah, dan neraca lajur ini menjadi salah satu opsi supaya kita bisa melihat bagaimana siklus akuntansi yang terjadi di perusahaan tersebut sejak neraca saldo, jurnal penyesuaian, sampai laporan keuangan. Neraca lajur merupakan suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur ya, makanya kita sebut juga sebagai neraca lajur, yang mana dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan. Neraca lajur biasa juga disebut sebagai kertas kerja. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa neraca lajur ini bentuknya tuh satu halaman saja gitu. Tidak terdiri dari beberapa halaman, tidak terdiri dari beberapa kolom, cuma satu kolom saja, maksudnya satu tabel saja begitu ya, dan satu halaman saja. Kemudian neraca lajur ini disebut sebagai kertas kerja yang digunakan sebagai alat pembantu dalam menyusun laporan-laporan keuangan. Dan neraca lajur ini seperti saya sampaikan tadi juga tidak merupakan bagian dari catatan-catatan akuntansi yang formal. Sifat dari penyusunan neraca lajur ini hanya opsional saja. Kemudian dalam neraca lajur, manfaat dari penyusunan neraca lajur adalah saldo akun-akun buku besar ini disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun menurut cara-cara yang sesuai dengan penyusunan akun-akun dalam laporan keuangan. Jika ada pertanyaan apakah neraca lajur termasuk laporan keuangan, maka jawabannya adalah tidak. Ya. Kapan neraca lajur dibuat? Setelah kita menyusun neraca saldo dan sebelum kita membuat jurnal penyesuaian secara formal di dalam buku jurnal ini, kalau kita memang menginginkan untuk menyusun neraca lajur. Ya, jadi setelah neraca saldo, sebelum penyesuaian, dan sebelum kita melakukan penyusunan atau pencatatan jurnal penyesuaian secara formal. Tujuan lainnya dari pembuatan neraca lajur selain tadi ya, kita juga bisa lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan pertama. Kemudian selanjutnya untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan juga data-data penyesuaian yang ada. Dan yang ketiga, kita bisa lebih mudah untuk menemukan kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Untuk neraca lajur terdiri atas 5 kolom lazimnya ya. Kemudian ada juga bentuk alternatif neraca lajur yang terdiri atas 6 kolom. Nah, untuk yang 5 kolom
neraca lajur ini terdiri atas neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Kemudian untuk bentuk alternatifnya nanti ada 6 kolom. Proses penyusunan neraca lajur. Data neraca saldo setelah disesuaikan dipisahkan menjadi 2 golongan, data yang akan dicantumkan di laporan laba rugi dan data yang akan dicantumkan dalam neraca. Pembuatan neraca lajur diakhiri dengan menentukan saldo laba rugi yang akan menjadi penyeimbang neraca lajur. Jadi langkah-langkah atau prosedur dalam penyusunan neraca lajur, yang pertama kita isi dulu ya kolom neraca saldonya. Kita isi berdasarkan ya neraca saldo yang ada di catatan formal akuntansi gitu ya. Kemudian setelah itu kita isi kolom penyesuaian dengan menghimpun informasi penyesuaian. Kemudian yang ketiga, kita isi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi ke samping kita isi kolomnya itu dari kiri ke kanan gitu ya. Kemudian setelah kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini terisi, kita isi lagi sebelah kanan kita lagi, yaitu pengisian kolom laba dan laba atau rugi. Jadi ada laba rugi gitu untuk mengetahui berapa laba atau rugi perusahaan. Kemudian setelah selesai kolom laba rugi kita isi, kita peroleh juga berapa ihtisar laba ruginya. Kemudian kita isi kolom neraca. Nah, tadi disampaikan bahwa secara umum neraca lajur itu terdiri atas 5 kolom yang memanjang dari kiri ke kanan ya. Untuk bentuk alternatifnya itu terdiri dari 6 kolom ditambah dengan apa? Ditambah dengan perubahan modal ini. Jadi setelah laba rugi nanti ada kolom sebelum neraca, yaitu kolom perubahan modal. Isinya ya ada tambahan modal tadi ya, laba atau ruginya. Kemudian setelah itu ada juga namanya kolom penyesuaian dari neraca lajur. Kolom penyesuaian dari neraca lajur ini merupakan kolom penyesuaian yang terdapat di kertas kerja neraca lajur, bukan jurnal penyesuaian, dan tidak boleh digunakan sebagai dasar posting ke akun-akun di buku besar. Jadi di kolom neraca lajur itu kan tadi ada neraca saldo, setelah itu ada kolom penyesuaian. Nah, kolom penyesuaian ini nggak boleh dijadikan dasar untuk menyusun ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu disusun ya dari informasinya langsung, bukan dari neraca lajur. Kemudian penyusunan laporan keuangan dari neraca lajur. Laporan keuangan itu kan kita kemarin sudah belajar ya, sudah keluar juga di UTS-nya teman-teman. Itu terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, sampai ke neraca ya, meskipun kita lewati laporan arus kasnya, tapi ya minimal terdiri dari 3 hal itu tadi ya, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, bagaimana kita menyusun laporan keuangan dengan data dari neraca lajur? Pertama, untuk menyusun laporan laba rugi, kita susun dengan mengambil data yang tercantum dalam kolom-kolom laba rugi. Kemudian untuk menyusun neraca, kita susun dengan mengambil data-data yang tercantum di dalam kolom neraca di neraca lajur. Oke, demikian penjelasan teoritis mengenai neraca lajur. Sekarang kita masuk ke praktiknya ya. Baik, ini adalah praktik neraca lajurnya. Kita mulai dengan membuat kolom-kolom yang kita perlukan. Yang pertama kita tulis nama perusahaan, kemudian judul neraca lajur ya, dalam ribuan, berarti isian di sini tuh maksudnya juta rupiah gitu. Kemudian di bawahnya ada keterangan periodenya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. Kemudian kita susun nama atau judul-judul kolomnya dari kiri ke kanan secara memanjang, mulai dari nomor nama akun, kemudian neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, kemudian neraca. Ya, kita tulis sampai ke bawah sini isian nomor akunnya. Kemudian setelah itu kita tulis juga nama akunnya dari kas, surat-surat berharga sampai ke bawah. Nah, untuk nama atau untuk data ini teman-teman bisa memperolehnya di buku akuntansi pengantar 1 yang sedang teman-teman buka mungkin ya saat ini ya. Pokoknya teman-teman yang kita pakai di kelas itu di bab 8 neraca lajur. Nah, isian kolom-kolom ini tuh ada di buku itu gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal mempraktekkan dengan
contoh dari neraca lajur yang ada di sana, kemudian dipindahkan isian-isian nominalnya ke dalam Excel yang teman-teman kerjakan. Gitu. Nah, di sini contohnya ada berapa kolom? Neraca lajur 5 kolom ya, jadi bukan neraca lajur alternatif. Setelah itu, kemudian kita lakukan pemindahan neraca saldo. Nah, pemindahan neraca saldo ini atau pengisian lajur neraca saldo ada di halaman 189 datanya ya. Sini ada perusahaan Jaya Abadi neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi yang ditulis di neraca lajur yang diisi ke dalam kolom neraca saldonya itu adalah nilai-nilai atau saldo dari setiap akun sebelum adanya informasi penyesuaian. Setelah itu, kita akan menerima informasi penyesuaian yang kita perlukan untuk mengisi kolom penyesuaian neraca lajur. Nah, nanti untuk isiannya ini, kok bisa ini ada 180 dari mana, 200 dari mana, 1150 dari mana, itu ada di halaman 190 bagi teman-teman yang bukunya itu edisinya sama kayak punya saya. Ya. Contohnya nih, dicari nih. Pokoknya di bab 8 ya. Di bab 8, kemudian di situ ada informasi penyesuaian. Contohnya untuk yang informasi penyesuaian pertama, ada surat berharga berupa obligasi yang dikeluarkan. Terus ada bunganya 12%. Nah, ini bunganya ini kita ganti aja nih istilahnya sebagai bagi hasil gitu ya. Jadi beli sukuk terus ada bagi hasilnya sekian persen. Nah, tapi belum dibayarin. Nah, maka di sini masuk ke dalam informasi penyesuaian yang harus kita catat di kolom penyesuaian. Oh, kemudian diisi sampai informasi I. Jadi ada 9 informasi penyesuaian yang kita pindahkan ke dalam kolom penyesuaian neraca lajur ini. Setelah itu kita susun neraca saldo setelah penyesuaian ya. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian, ini ada rumus yang bisa kita gunakan. Oke, ini formula atau rumus untuk kolom debit di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, silakan ditulis seperti ini ya. Kalau teman-teman sama seperti saya nih ya. Ada di posisi 7 kasnya. Nah, kalau misal teman-teman posisi pertama ini, kas ada di baris ke-9 atau baris ke-10, tinggal diganti aja angkanya gitu. Tapi formulanya sama seperti ini. Demikian juga yang kredit, formulanya. Ini formula untuk kredit. Kemudian saya itu di drag sampai bawah. Nggak sampai bawah sih, sampai kerugian penurunan nilai PK. Nah, terus teman-teman bisa temukan bahwa semuanya terisi. Nah, kalau saya pribadi ini saya hapus-hapus aja nih yang 00 seperti ini. Sudah, kemudian sama halnya seperti debit, yang kolom kredit juga kita tarik sampai ke bawah, sampai ke kerugian penurunan nilai. Terus yang nolnya ini juga kita hapus. Oke. Kemudian kalau sudah, kita hitung totalnya di sini. Untuk ngecek apakah balance atau enggak. Oke, masih balance ya. Kita lanjut ke kolom selanjutnya, itu kolom laba rugi. Nah, untuk kolom laba rugi, kita hanya memerlukan informasi berupa pendapatan dikurangi biaya-biaya. Nah, sekarang kita tulis di kolom debit ini, kita pindahkan segala sesuatu terkait dengan biaya atau beban. Ini beban, mulai dari sini kita ya bebannya. Nah, kita pindahkan semua informasinya. Caranya tulis sama dengan, kemudian diklik seperti ini, kemudian enter. Kemudian setelah itu di drag sampai bawah. Demikian juga untuk kreditnya, kita hanya butuh pendapatan saja. Oke. Kemudian setelah itu kita
hitung totalnya. Tulis di sini ya. Nah, ketahuan kok nggak balance Bu ya? Nggak balance ya, berarti kan pendapatannya lebih banyak dibandingkan biayanya. Nah, kita sekarang cari selisih dari pendapatan dan biaya. Caranya disama dengan kemudian J39 dikurangi I39, enter. Kita peroleh ikhtisar laba ruginya 9.620.000. Kemudian kita jumlahkan untuk masing-masing debit dan kredit. Ini sama dengan ini ya rumusnya ya. I39 plus I40. Kemudian yang sebelah sini balance untuk atau kolom laba rugi. Sekarang kita masuk ke kolom neraca. Nah, untuk kolom neraca kita tinggal memasukkan akun-akun permanennya ya. Untuk pendapatan dan biaya ini kita skip. Jadi kita tinggal isi yang atas-atas aja. Kita pindahkan semuanya. Kalau mau kayak gini langsung juga nggak apa-apa nih. Pindahkan seperti ini. Paste spesial. Ini aja teman-teman, sama dengan terus ini kita drag sampai sini saja. Nah, nolnya kita hapus. Ini manual banget ya, nggak apa-apa. Kemudian untuk kreditnya kita drag juga sampai sini. Nah, yang 00 kita hapus. Pindahinnya dari neraca saldo setelah penyesuaian ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita cari totalnya. Nah, tapi sebelum kita cari totalnya, kita masukkan dulu deh teman-teman ini. 9620 yang mana di ikhtisar laba ruginya itu ada di sisi debitnya laba rugi, kita tulis juga tapi di sisi kreditnya neraca sama dengan I40, enter. Nah, baru kita cari totalnya. Kita tulis di sini. Hasilnya sama ya, 96.050.000 rupiah. Selesai neraca lajurnya. Jadi seperti ini kita bisa melihat informasi dari sekian siklus pencatatan akuntansi, mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian, informasi penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Nanti kita bisa menyusun laporan dari informasi yang ada di kolom laba rugi dan neraca ini. Seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami. Silakan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan via WhatsApp group supaya saya bisa fast response gitu. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.